it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Well, kalau bulan lalu, was it bulan lalu? Kebanyakan konten jadi gini guys. Saking banyaknya video yang aku buat sampai aku nggak ingat video mana yang naik kapan. Dan waktu tuh jadi cepet banget berlalu nggak sih? Kayak kadang aku mikir, kita baru kemarin ya bikin video chat all shop terkocak. Ternyata udah beberapa bulan yang lalu. Anyways, beberapa saat yang lalu kita sempat ngomongin tentang sarapan-sarapan yang paling mahal di dunia. Ingat kan yang ini? Kalau video yang satu itu lebih triggering untuk sobat Miss Queen, material yang hari ini kita akan bahas akan triggering untuk kalian yang perutnya terpicu apa terpacu? Terpicu ya? Dua-duanya bisa. Gampang terpicu dan terpacu. Terpacu gimana ceritanya? Maju. Gimana caranya coba? Perut terpacu. Terpacu dalam melodi. Oh itu beda lagi. Karena hari ini kita akan membahas menu-menu sarapan yang kok gitu suaranya di dunia. Aku gak bisa taruh kata di situ karena mungkin buat beberapa orang biasa aja, mungkin buat beberapa orang kayak Jadi kita bilangnya ini adalah menu-menu yang paling berbeda di dunia. Gak tau, ini masih pagi, otakku tuh kayak belum lurus. Jadi without any further ado, let's get to the list. So kita akan mulai dengan satu sarapan dari Kenya, dan itu adalah darah sapi. Jadi di Kenya, Afrika Timur, ada sebuah menu sarapan yang sangat unik dan jauh berbeda dari sarapan yang biasanya kita sebagai orang Indonesia makan gitu buat pagi hari. Orang-orang suku Masai di Kenya memilih darah sapi sebagai salah satu menu sarapan mereka. Nah, darah sapi yang mereka minum ini biasanya yang masih hangat dan masih sangat segar dari bagian tubuh sapi yang baru saja disayat. Jadi diminum kayak kita minum susu gitu di pagi hari. Tapi menu yang satu ini tidak dikonsumsi secara rutin, melainkan hanya diminum ketika ada perayaan kayak pernikahan. Menurut kepercayaannya suku Masai, sapi diciptakan untuk menjadi penjaga binatang-binatang Tuhan. Karena itu mereka lebih baik menyayat bagian tubuh sapi untuk dikonsumsi darahnya daripada harus membunuh sapi. They don't die? Karena itu mereka lebih baik menyayat bagian tubuh sapi untuk dikonsumsi darahnya daripada harus membunuh sapi tersebut. Jadi proses pengambilan darah sapi ini seperti halnya memerah susunya. That's messed up. Jadi menurut suku Masai, darah sapi ini dipercaya bisa memberikan energi sekaligus menyembuhkan berbagai penyakit. What do I say? So ya itu adalah kepercayaannya suku Masai yang meminum darah sapi untuk sarapan. Aku nggak tahu mau ngomong apa, takut salah ngomong. Kalau aku bilang jahat, kepercayaan. Tapi kalau misalkan aku bilang, ya itu kepercayaan mereka. I'm supporting animal cruelty. What do you think of this breakfast? Apakah kalian lebih di sisi, ya itu kepercayaan mereka? Atau kalian lebih di sisi, no, that is animal cruelty? Komen di bawah. Next ada breakfast dari Peru. Nah, kalau misalkan kalian lihat tampilannya ini kelihatan kayak jus buah pada umumnya. Padahal yang sebenarnya ada di dalam gelas ini adalah campuran dari jus ikan, jeruk nipis atau lemon, bawang, garam, merica, dan bukan sedikit cabai yang dihaluskan, berarti banyak cabainya. Ini namanya leche de tigre. Maaf, orang Peru. Leche de tigre? Iya. Dan sarapan yang satu ini mengandung kalsium dan fosfor yang bermanfaat bagi tubuh. Minuman ini biasa dikonsumsi di pagi hari oleh masyarakat Peru untuk memulihkan kondisi tubuh mereka setelah mereka mabuk malamnya. Itu juga alasan kenapa minuman yang satu ini dipanggil juga Levanta Muertos atau pembangkit orang mati. Wow. Oke, jadi ini kayak minuman tonjokan di pagi hari kayak, hey, bangun gitu. Gimana menurut kalian? Apa rasanya minum jus ikan? Komen di bawah apakah kalian mau mencobanya? Next ada sarapan dari Inggris dan Irlandia, black pudding. Nah, black pudding ini cukup terkenal, mungkin beberapa dari kalian udah tahu ini apa. Kalau kalian lihat, emang bentuknya sebenarnya mirip sama sosis ayam atau sosis sapi, tapi warnanya hitam. Namun sebenarnya black pudding ini adalah campuran dari darah babi, oatmeal, dan lemak sapi atau babi yang dikemas seperti sosis. Banyak orang yang bilang bahwa sosis ini sebenarnya terasa lebih enak kalau misalkan dibuat dengan darah segar yang belum menggumpal. Cara penyajiannya bisa direbus, dipanggang, atau digoreng dengan bumbu pedas untuk sarapan. Orang-orang yang menyukai black pudding ini biasanya tertarik sama black pudding karena rasa darahnya sangat kuat. I don't know what that means karena aku nggak pernah makan darah. Lidahku pun sekarang bingung kayak mau merasakan apa.
Tapi karena black pudding ini emang jenis makanan yang sangat delicate dan mudah rusak, meskipun dibekukan, setelah beberapa hari sosis ini dianggap sudah tidak layak untuk dimakan. Apakah ada dari kalian yang pernah mencoba black pudding? Coba diceritakan rasanya kayak apa? Apa arti dari rasa darah yang sangat kuat? Tolong banget di-share di bawah, cause I don't know what that means. Rasa darah, apakah kayak darah manusia gitu? Kalau misalkan gigi kalian berdarah, terus kayak ada rasa-rasa besi. Oke, I will stop myself. Tulisnya di bawah. Next ada sarapan dari Jamaika. Ini adalah ackee and saltfish. Saltfish. Ackee and saltfish. Jadi ackee ini adalah sebuah buah nasional dari Jamaika, dan pohon ackee awalnya diimpor dari Afrika Timur di beberapa titik sebelum pertengahan abad ke-18. Nah, buah ackee ini sebenarnya adalah salah satu ekspor terbesarnya Jamaika. Dan kalau misalkan kalian lihat nih bentuk breakfastnya, kelihatan ada perpaduan antara ikan dan buah. Kalau aku ngelihatnya mirip banget sama gurame asam manis. Ya nggak sih? Nah, walaupun perpaduan antara ikan dan buah mungkin nggak cocok kali ya kayak buat lidah kita untuk breakfast. Kayak aku tadi barusan mengasosiasikannya dengan gurame asam manis yang biasa kita makan buat makan siang atau makan malam, bukan breakfast. Tapi hal yang aneh dari dish ini malah buahnya, bukan ikannya. Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan Jamaika mengeluarkan peringatan yang mengatakan bahwa setidaknya ada 35 orang dalam kurun waktu 6 minggu yang keracunan karena pemilihan buah ackee yang tidak tepat. Oh, buah ackee mentah yang tidak disiapkan dengan benar mengandung racun tingkat tinggi yang disebut hypoglycin. Racun ini bisa menyebabkan muntah-muntah, nyeri, kram, berkeringat, dan diare. Wow! Bahkan ketika buah ackee ini direbus, air rebusannya tuh harus dibuang karena air rebusannya tuh beracun. Oh damn. Buah bukan sekedar buah sih ini. Gimana menurut kalian? Apakah menarik? Apakah ada dari kalian yang kayak, interesting. Kayak saya mau coba itu deh. Komen di bawah. Next ada Haejanguk dari Korea. Nah, jadi ada sebuah restoran nih di Seoul, Korea Selatan yang bernama Chongjin-ok. Chongjin-ok atau Chongjin-ok? Salah satu. Yang beroperasi sejak 1973, yang menyajikan sebuah menu sup yang lumayan unik bernama Haejanguk. Nah, menurut pemilik restoran, Choi Jun-young, Haejanguk adalah sup penghilang mabuk. Oh, ini mirip-mirip sama yang tadi, si tamparan leche de tigre. Haejanguk terbuat dari rebusan tulang kaki dan daging sapi yang dicampurkan dengan kubis pasta kedelai, pasta kedelai, dan gumpalan darah sapi. Semua bahan lalu direbus selama kurang lebih 24 jam di dalam kuali yang sangat besar. Haejanguk juga bisa disajikan dengan nasi hangat. Nah, menurut si pemilik tadi, semua bahan-bahan yang dipakai dalam sup ini adalah bahan-bahan yang bisa membantu kalian recover atau sembuh dari keadaan mabuk. Oh, tapi juga ternyata cara memasaknya tuh berbeda-beda menurut daerah di Korea Selatan. Jadi semua daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di Indo apa sih obat hangover? Ini bukan sih kelapa muda? Kayak gue nih tahu banget nih kayaknya nih langsung kayak yang mana ya? Yang gue sebut. Sebenarnya bukan obat, makanan. Apa? Yang pedes-pedes. Yang pedes-pedes buat hangover. McD. Kayak sadar gitu kalau. McD spicy chicken gitu. Wah. Yang pedes-pedes kayak taichan. Taichan. Sebelah bisa gitu. Taichannya harus yang horor nggak? Next ada sarapan dari Meksiko, ini huitlacoche. Nah, buat orang-orang Meksiko, mereka suka nih menyantap dan mengolah sarapan dengan huitlacoche. Huitlacoche ini adalah jamur sejenis Ustilagomaides yang biasa tumbuh pada jagung. Karena jagung basah dibiarkan begitu saja. That looks so. Jamur ini memang menyerang hampir semua jagung jenis Zea mais, khususnya di daerah-daerah yang hangat dengan tingkat kekeringan sedang. Dan jamur ini siap dimasak ketika warnanya berubah menjadi hitam. Dari tampilannya ini memang kelihatannya kayak sangat tidak menggugah selera. Akan tetapi katanya rasanya sangat manis dan legit. Bukannya legit itu manis? Beda ya? Apa bedanya? Legit lebih ke tekstur. Oh, legit tuh teksturnya manis.
Nah, juga jangan dibayangkan bahwa ini baunya nggak enak, karena ternyata jamur ini memiliki senyawa aromatik yang mengeluarkan bau seperti vanila. Nah, orang-orang Meksiko mengkonsumsi jamur ini untuk sarapan dan biasanya dinikmati sebagai isinya quesadilla atau tortilla lipat. Selain itu, ini juga bisa dihidangkan bersama pancake, sup, dan omelet. Bukan hanya rasa yang enak, wheat la cocha ini juga mengandung vitamin C, fosfor, kalsium, dan karbohidrat. Hidangan ini mudah banget ditemui di restoran-restoran dan di supermarket di Meksiko, baik mentahannya atau yang di kaleng. Nah, mendengar kayak gitu, apa kalian tertarik untuk mencoba wheat la cocha? Jujur kalau lihat bentukannya tuh kayak, tapi kalau denger ternyata banyak banget kandungan yang baik untuk tubuh dan ternyata rasanya dan baunya enak, kayak ada maybe yes, maybe no. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir ada sarapan dari Jepang, ini natto. Natto adalah hasil fermentasi dari kacang kedelai jenis natto yang menjadi makanan khas Jepang. Kacang kedelai jenis ini umumnya tuh lebih kecil daripada yang biasa kita makan sama bubur ayam, dan karena ukuran yang kecil itu, jadi fermentasinya tuh bisa lebih sempurna dan menyerap hingga bagian dalam kacangnya. Keunikannya natto adalah tekstur yang lengket dan berlendir karena proses fermentasi tadi. Natto menjadi lengket dan berlendir karena dicampur dengan bakteri bernama Bacillus subtilis atau dikenal sebagai nattokin di Jepang. Untuk membuat natto, kacang kedelainya harus direndam terlebih dahulu di dalam air selama 12-20 jam supaya kacangnya sedikit mengembang. Setelah itu kacang kedelainya dikukus selama 6 jam sebelum diberi bakteri. Oh, jadi bakterinya tuh dimasukin ya? Bakterinya dimasukin, bakteri si Bacillus subtilis apa tadi? Bacillus subtilis, dan tidak boleh dicampur dengan bakteri lainnya. Kemudian kacangnya harus disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam, lalu didinginkan supaya lebih berserat. Gila, such a lengthy process, dan natto abis itu baru siap disantap. Tapi banyak juga nih penduduk Jepang yang nggak suka sebenarnya sama natto karena aromanya terlalu kuat, jadi lebih kuat daripada keju. Bahkan banyak juga yang bilang bahwa aromanya natto mirip kaos kaki. Kacang kaki. Temennya tahu kaki. Bener kan, kedelai itu kadang-kadang emang baunya kayak kaki. Backstory guys, jadi waktu itu Bram pernah pesen tahu kriuk ya namanya. Itu modelnya tahu kriuk kan? Enggak, aku cuma bilang tahu kriuk. Ya. Loh, terus aku bilang, ih ini rasanya kayak kaki. Terus nggak ada yang percaya. Emang kadang-kadang kedelai itu baunya kayak kaki. Kenapa aku tahu baunya kaki apa? Itu beda cerita. Tapi natto ini mengandung banyak banget nih nutrisi dan vitamin yang penting untuk tubuh, seperti kalori, lemak, karbohidrat, serat, protein, kalsium, vitamin K1, vitamin C, vitamin B6, dan berbagai nutrisi lainnya. Selain itu, karena proses fermentasinya yang terjadi pada kacang kedelai mendorong pertumbuhan probiotik, mengonsumsi natto juga bisa membantu melancarkan pencernaan. Sounds all good, tapi kalau misalkan balik ke fotonya dan melihat itu lendir-lendir yang ada di situ, apakah kalian mau mencoba natto? Coba komen di bawah. Are you down? Tapi sebenarnya ada pertanyaan yang aku lebih kepo. Itu adalah, apa sarapan teraneh, terbizarre, atau nggak usah harus sarapan, makanan yang paling hands down kayak what the hell did I just eat? Makanan teraneh yang pernah kalian coba? Please ceritain di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video dan belajar sesuatu hal yang baru, karena aku juga baru belajar hal-hal ini. Makanan-makanan yang I don't know, mungkin aneh buat aku karena aku besar di Indonesia dan aku terbiasa tahu tuh sarapan ya roti atau orange juice. Gila, sinetron banget gak? Digigit sekali aku harus pergi pak. Tahu kan kalian pasti rumahnya gede, bapaknya bawa briefcase. Anyways, setahu aku ya mungkin nggak terbiasa, I don't know. Mana yang aneh, mana yang enggak, please komen di bawah. Yeah, I hope that you guys learned something with me. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesi Jacaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Oncom is not that weird. Mungkin aneh buat aku karena aku orang Indonesia yang terbesar. Orang Indonesia yang terbesar. Such a weird video.